Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yakin. Allah yakin. Anak inyong pimen ya. Musibah angin puting beliung kembali melanda kota Bandung pada Minggu, tanggal 30 November tahun 2025. Peristiwa ini menghantam kawasan padat penduduk di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, dan meninggalkan dampak kerusakan yang cukup signifikan. Dalam laporan resmi pemerintah kota Bandung, tercatat sebanyak 31 rumah terdampak akibat sapuan angin berputar yang datang secara tiba-tiba pada siang hari. Warga yang sedang beraktivitas sehari-hari mendadak panik ketika suara gemuruh angin mulai terdengar dari arah utara. Menurut sejumlah saksi, angin bergerak cepat, berputar kuat, dan menerjang permukiman dalam waktu singkat namun menghancurkan banyak titik secara bersamaan. Atap berterbangan, genteng berjatuhan, dan beberapa pohon tumbang menghantam rumah warga. Dari total 31 rumah yang terdampak, 3 rumah dinyatakan mengalami rusak berat, sehingga tidak dapat lagi dihuni tanpa perbaikan menyeluruh. 4 rumah lainnya mengalami kerusakan sedang, sementara 24 rumah sisanya masuk kategori rusak ringan, terutama pada bagian atap, plafon, serta beberapa dinding yang retak akibat tekanan angin. Kerusakan paling parah terjadi di kawasan RW 04, khususnya di RT 01 dan RT 02, yang menjadi lokasi utama terjangan angin puting beliung. Di wilayah ini, sejumlah rumah mengalami kerusakan hampir di seluruh bagian. Genteng hilang seketika, beberapa rangka atap patah, dan beberapa barang berharga warga terendam air hujan karena kondisi rumah yang terbuka akibat rusaknya atap. Sementara itu, sebagian rumah terdampak lain berada di RW 03, di mana warga juga merasakan guncangan kuat dari angin yang berputar cepat tersebut. Meski kerusakannya tidak separah di RW 04, namun sejumlah keluarga tetap harus mengungsi ke rumah kerabat karena kondisi rumah yang tidak lagi aman. Tidak hanya angin puting beliung yang terjadi pada hari itu. Masih di tanggal yang sama, 2 peristiwa lain juga muncul sebagai dampak cuaca ekstrim yang melanda kota Bandung. Di Kelurahan Cipaganti, terjadi jebolnya kirmir atau dinding penahan tanah, yang menyebabkan sebagian material tanah longsor ke permukiman. Sementara di Kelurahan Ciumbuleit, Kecamatan Cidadap, juga terjadi longsor yang membuat akses jalan warga tertutup oleh tanah dan batu. Ketiga kejadian ini, puting beliung, jebolnya kirmir, dan longsor, menunjukkan betapa rentannya wilayah kota Bandung ketika intensitas hujan meningkat disertai angin kencang. Kondisi geografis yang berbukit serta banyaknya permukiman padat semakin memperbesar risiko bencana hidrometeorologi. Sesaat setelah peristiwa terjadi, pemerintah kota Bandung bergerak cepat. BPBD Kota Bandung, bersama Diskar PB, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta berbagai organisasi perangkat daerah OPD, yang terkait langsung turun ke lapangan. Aparat kewilayahan, TNI, dan Polri juga diterjunkan untuk mempercepat proses penanganan. Penanganan darurat dimulai dari pembersihan material bangunan yang berserakan, evakuasi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, serta pemasangan terpal darurat untuk menutup bagian rumah yang bolong akibat terjangan angin. Para petugas gabungan bekerja hingga malam hari untuk memastikan tidak ada warga yang terjebak di dalam rumah yang rusak maupun lokasi longsor. Di RW 04, suasana terlihat sibuk. Warga saling membantu mengangkat genteng yang berserakan dan menurunkan puing-puing atap yang menggantung. Sementara itu, tim dari Diskar PB melakukan pemeriksaan struktur bangunan untuk memastikan rumah tidak berpotensi roboh susulan. Di waktu bersamaan, Dinas Sosial mulai menyalurkan bantuan mendesak berupa makanan siap saji, selimut, dan kebutuhan dasar bagi warga terdampak.
Pemeriksaan medis juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan, terutama kepada warga lanjut usia dan anak-anak yang mengalami trauma atau gangguan kesehatan akibat kejadian tersebut. Beberapa warga mengalami luka ringan karena tertimpa atap dan barang jatuh saat angin menerjang. Sementara di Kelurahan Cipaganti, tim teknis pemerintah melakukan penguatan sementara pada lokasi kirmir yang jebol. Langkah ini dilakukan untuk mencegah runtuhan susulan yang dapat membahayakan warga sekitar. Sedangkan di lokasi longsor Ciumbuleit, alat berat diturunkan untuk membersihkan material tanah yang menutup jalan, agar akses transportasi warga dapat segera kembali normal. Penanganan cepat ini menjadi bukti koordinasi lintas instansi yang solid dalam menghadapi bencana, terutama di wilayah padat penduduk seperti Bandung Utara. Pemerintah Kota Bandung juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi cuaca ekstrim yang diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. BPBD mengingatkan bahwa angin puting beliung umumnya muncul secara tiba-tiba, terutama ketika terdapat awan cumulonimbus tebal yang berpotensi memicu angin berputar. Warga dihimbau untuk segera berlindung di tempat aman bila melihat tanda-tanda hujan deras disertai angin kencang, serta memperkuat struktur atap rumah untuk mengurangi risiko kerusakan. Hingga malam hari, proses pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh aparat setempat. Pemerintah Kota Bandung memastikan semua warga terdampak akan mendapatkan pendampingan, baik berupa bantuan jangka pendek maupun perbaikan rumah melalui program perbaikan lingkungan yang difokuskan pada daerah rentan bencana. Dengan terjadinya 3 kejadian bencana dalam satu hari yang sama, pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat mitigasi bencana, meningkatkan kewaspadaan masyarakat, serta memperbaiki infrastruktur yang rawan jebol atau longsor saat musim hujan. Peristiwa angin puting beliung di Sekeloa tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga trauma bagi warga. Namun dengan gotong royong, kepedulian sosial, dan penanganan cepat dari pemerintah, proses pemulihan diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan warga bisa kembali beraktivitas dengan aman.